Bono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan tentang operasi himpunan. Nah, maksudnya apa operasi himpunan? Jadi ternyata himpunan itu bisa ditambah, bisa dikurang atau selisih dan lain sebagainya. Jadi himpunan itu bisa diperlakukan pada beberapa operasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang irisan. Nah, kita membahas dulu tentang irisan. Irisan simbolnya seperti huruf N, tapi bukan N, seperti huruf N, seperti ini ya. Nah, apa makna dari irisan? Irisan maknanya adalah yang sama. Yang sama. Artinya dari beberapa himpunan itu kita ambil anggota yang sama. Misalkan Bu Eka punya himpunan K. K adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian L adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 8, 10, 12. Misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, K irisan L. Nah, dari sini sudah disebutkan kalau irisan itu artinya adalah yang sama. Jadi kita mencari K dan L, himpunan K dan L yang anggotanya sama, yaitu angka 2, 3 enggak ada, 4 ada. Nah, 8, 10, 12 tidak ada. Berarti K irisan L adalah 2 dan 4. BK ulangi, yang pertama kita bahas adalah irisan. Simbolnya seperti ini. Maknanya adalah yang sama. Artinya apabila beberapa himpunan itu diiriskan, berarti kita harus mencari yang sama. K adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. L adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 8, 10, 12. Maka K irisan L adalah yang sama antara himpunan K dan L, yaitu angka 2 dan 4. Nah, sekarang kita membahas yang kedua. Contoh yang kedua saja maksudnya BK, masih irisan. Contoh yang kedua, K tetap 1, 2, 3, 4. L itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka K irisan L yang sama, kita ambil yang sama. Apakah angka 1 sama? Sama. 2 sama. 3 sama. 4 sama. Berarti K irisan L adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, K tetap BK buat himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian BK punya himpunan L adalah misalkan 7, 8, 9. Nah, sekarang kita akan mencari K irisan L. K yang sama dengan L. Adakah anggota yang K yang sama dengan anggotanya L? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada berarti dia adalah himpunan kosong. Boleh juga ditulis seperti ini. Nah, ini artinya dia tidak mempunyai irisan yang sama. Itu adalah yang irisan. Sekarang kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu gabungan. Gabungan atau union. Nah, gabungan atau union. B union atau gabungan. Nah, namanya saja sudah gabungan, berarti dia digabung menjadi satu dengan catatan yang sama cukup ditulis 1 kali. Yang sama cukup ditulis 1 kali. Nah, itu catatannya. Union atau gabungan simbolnya seperti angka U, huruf U seperti itu. Nah, BK punya himpunan A. Himpunan A adalah A, B, C, D misalkan. Kemudian BK punya himpunan B, yaitu A, I, U, E, O misalkan gitu. Jadi A gabungan B, A union B. Nah, digabung semuanya, ada huruf A. Meskipun di sini ada A, di sini ada A, cukup ditulis 1 kali. Kemudian huruf B, ada huruf C, ada huruf D, ada huruf
E, ada huruf I, ada huruf U, ada huruf O. Nah, kita tinggal menggabungkan antara himpunan A dan B, ditulis semuanya, dan yang sama cukup ditulis satu kali. Nah, itu adalah union atau gabungan. Union atau gabungan. Kemudian sekarang kita belajar yang ketiga, yaitu komplement. Komplement ya. Operasi himpunan yang ketiga. C. Kita membahas yang namanya komplement atau selain. Nah, nama lain dari komplement itu selain, biasanya ditulis huruf C kecil di atas, boleh juga tanda koma di atas. Nah, jadi misalkan BK ini punya himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah angka 1 sampai angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalkan semestanya ini. Kemudian BK punya himpunan A adalah 1, 3, 5. Kemudian BK punya himpunan B adalah 1, 4, 5 misalkan. Nah, pertanyaan pertama, A komplement. Komplement itu artinya selain, berarti A komplement itu selain A, selain himpunan A. Kita tahu himpunan A adalah angka 1, 3, dan 5. 1, 3, 5. Berarti selain 1, 3, 5 berarti adalah angka 2 dan 4. Berarti A komplement itu selain A, liane A. Kalau A itu angka 1, 3, 5 berarti yang ada di semesta selain angka 1, 3, 5 berarti angka 2 dan 4. Kita ambil contoh lagi B komplement. Nah, komplement bisa ditulis C kecil di atas, boleh koma di atas. B komplement berarti selain B, selain 1, 4, dan 5 berarti angka berapa? 2, 3 ya. 2 dan 3 selain 1, 4, dan 5. Nah, itu adalah komplement. Jadi komplement itu kalau ada himpunan semesta, dia sudah ada anggotanya, kemudian dia mau cari komplement, maka komplement itu selain dari himpunan yang dimaksud. A komplement berarti selain himpunan A. Nah, setelah kita belajar komplement, kita belajar tentang selisih. Yang keempat, kita belajar tentang selisih. Nah, selisih dari himpunan. D. Yang keempat, kita belajar dengan selisih. Selisih tandanya seperti dikurangi ya. Selisih tandanya seperti dikurangi. Nah, ketika pada himpunan, selisih itu didefinisikan sebagai tulislah anggotanya kembali dikurangi yang sama dengan yang mengurangi. Kalau Bu Eka punya himpunan A, misalkan himpunan A itu A, B, C, D, E, F. Nah, himpunan A itu A, B, C, D, E, F. Kemudian BK punya himpunan B. Himpunan B itu adalah B dan D. Nah, B dan D. Tentukan A dikurangi B atau selisih B. Artinya, kamu punya himpunan A dikurangi yang sama dengan anggotanya B. Kamu punya anggota A tapi dikurangi yang sama dengan anggotanya B. Anggota B itu apa? B dengan D. Berarti anggotanya A kita kurangi yang B dengan D. Tinggal apa ya? Tinggal H, C, E, F. Nah, itu adalah definisi dari selisih. Jadi kalau selisih itu dikurangi yang di depan, anggotanya dikurangi yang sama dengan yang di belakang. Itu adalah contohnya. Kemudian sekarang
kita akan mengambil yang ke Bentar. Nah, materinya selesai sampai itu, tinggal yang terakhir itu apa? Menggambar diagram Venn, ya. Menggambar diagram Venn. Jadi materi terakhir ini yaitu dari himpunan yaitu menggambar diagram Venn. Diagram Venn. Jadi ketika kita sudah mempunyai yang namanya himpunan-himpunan itu, kita akan menggabungkan menjadi satu, menjadi sebuah gambar yang dinamakan diagram Venn. Misalkan satu, BK punya himpunan semesta. Semestanya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu himpunan semestanya, ya. Kemudian BK punya himpunan A. Himpunan A itu angka 1 dan angka 3. Kemudian BK punya himpunan B. Himpunan B itu adalah misalkan 3 dan 4. Nah, langkahnya gambarlah diagram Venn itu. Langkah pertama, buat persegi panjang. Buat persegi panjang. Ya, langkah pertama buat persegi panjang. Langkah kedua, tulislah huruf S di pojok kiri atas. Tulislah huruf S di pojok kiri atas. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang kita cari dulu apakah S itu semesta, ya. Semesta itu yang memuat semuanya. Nah, langkah selanjutnya kita cari apakah himpunan A dan himpunan B punya yang sama, punya anggota yang sama. Kita lihat ini 1 dengan 3, ini 3 dengan 4. Oh, ternyata ada yang sama, yaitu angka 3. Kalau ada yang sama, berarti mereka beririsan. Ini himpunan A, ini himpunan B. Langkahnya adalah tulis terlebih dahulu anggota yang sama, yaitu angka 3 di dalamnya. Nah, di dalam lingkaran itu. Kemudian baru lengkapi himpunan A dan B. Himpunan A tadi adalah angka 1 dan 3. A itu ada di lingkaran ini. Nah, ya, A itu ada di lingkaran ini, yaitu tinggal angka 1 karena sudah ada angka 3. B himpunan angkanya 3 dan 4. Sudah ada angka 3 berarti tinggal angka 4. Setelah itu kita melengkapi di semestanya. Semestanya ini kotaannya 1, 2, 3, 4, 5. 1 sudah ada, 2 belum ada, tak taruh sini. Yang penting di luar lingkaran dan masih ada di dalam persegi panjang. 2. Kemudian 3 sudah ada, 4 sudah ada, berarti tinggal angka 5. Selesai. Itu cara menggambar diagram Venn. Ya, silakan diputar-putar terus videonya anak-anak. Kemudian BK ngambil contoh yang kedua. Angkanya BK ganti, gambarnya BK hapus. Semestanya masih sama. Gambar yang kedua. A itu 1, 2, 3. B itu angka 4. Nah, misalkan gitu. Gambarlah diagram Venn. Langkah pertama, buatlah persegi panjang. Tulislah huruf S di pojok kiri atas. Perhatikan apakah A dan B ada yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti lingkarannya saling lepas. Ini himpunan A, ini himpunan B. Karena mereka tidak ada yang sama. A itu 1, 2, 3. Tulis saja 1, 2, 3. B itu adalah angka 4, ya. Setelah A dan B selesai, tinggal masuk ke semesta. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 1, 2, 3, 4, berarti tinggal angka 5. Nah, itu cara menggambar diagram Venn ketika saling lepas. Satu contoh soal lagi. Nah, B itu adalah 2 dan 3. Nah, misalkan
Kita menggambar diagram Venn, di sini S pojok kiri atas. Perhatikan apakah A dan B ada yang sama? Ada. Angka 2, angka 3. Loh, ternyata di sini B himpunan B itu masuk di dalam A semua. Masuk di dalam A semua berarti ini himpunan B ada di dalamnya himpunan A. Himpunan B berapa? 2 dan 3. Himpunan A 1, 2, 3. Oh, tinggal angka 1 karena sudah ada angka 2 dan 3. Semestanya 1 sampai 5. 1, 2, 3 sudah ada, tinggal 4 dan 5. Nah, hari ini kita belajar 5 itu. Yang pertama adalah union dulu irisan ya, irisan yang sama, kemudian yang kedua gabungan atau union, kemudian yang ketiga tadi adalah selisih, yang keempat adalah komplement, dan yang terakhir kita bahas adalah diagram Venn. Silahkan anak-anak membuka videonya berulang-ulang nanti biar mudeng dari kelima sifat itu. Jadi materinya sudah selesai anak-anak, tinggal kita besok pertemuan yang akan datang latihan untuk aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.